Selamat pagi Opa dan Oma, Bapak dan Ibu sekalian, juga saudara sekalian yang dikasihi dalam Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya Ibu Susi dan saya Romo Maxi Soge dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Romo Maxi. Selamat pagi. Pagi yang luar biasa. Saya bisa kedatangan Romo. Walaupun kita pertama kali ya Romo ya. Betul sekali. Oke Romo, ceritakan dulu kegiatan Romo selama ini supaya kita lebih mengenal. Oke, baik. Saya Romo Maxi Soge. Sekarang saya bertugas sebagai salah satu staf pembina di Seminari Menengah Roh Kudus Tuke. Oh, di Tuke Romo, di Bali ya Romo. Ya, dan kebetulan saya pegang atau dapat di SMA-nya. Karena Seminari Roh Kudus Tuke itu tingkat SMP dan tingkat SMA. Saya dapat di SMA-nya. Di SMA. Iya. Jadi pembina, jadi juga ngajar juga kalau dapat tugas ngajar. Sudah berapa tahun Romo? Baru tahun kedua sekarang. Oh, baru tahun kedua Romo. Oh, oke. Sebelum itu gimana Romo kegiatan dan pelayanan? Sebelum itu saya pernah tugas di paroki di Kulibul, di Tabanan, di paroki Monang Maning, lalu ada tugas studi di Italia. Berapa lama Romo di Italia? Sekitar 5 tahunan lebih. 5 tahun. Untuk mempelajari apa Romo di waktu Saya di kebetulan giliran untuk dapat belajar kitab suci. Tentang kitab suci, memperdalam kitab suci. Iya, wow. Betul. Luar biasa Romo, luar biasa. Oke Romo, hari ini adalah tanggal 8 Juli. Ya. Kita sebagai orang Katolik, kita memperingati hari Kudus Santo Paus Adrianus ketiga. Betul. Kita akan membahas beliau yang luar biasa buat kita. Baik. Silakan Romo. Baik, tanggal 8 Juli gereja merayakan peringatan Santo Paus Adrianus ketiga. Paus ini dibilang memiliki riwayat kepemimpinan sebagai paus yang tergolong singkat karena cuma 1 tahun. Cuma 1 tahun Romo? Iya. Dia dalam urutan kepausan, dia adalah paus yang ke-109 dan memerintah sebagai paus dari tahun 884 sampai dengan 885. Jadi tergolong singkat cuma 1 tahun. Dia disebutkan berasal dari Roma, orang Roma, memerintah sebagai paus pada masa itu di mana terjadi situasi yang cukup sulit pada masa-masa itu. Ada situasi kelaparan di wilayah Roma, Italia, dan juga ada situasi-situasi semacam perang, perampokan, dan situasi-situasi lain pada waktu itu yang cukup sulit bagi dia sebagai seorang paus. Tetapi puji Tuhan dalam tulisan yang bisa dibaca tentang hidupnya, Paus Adrianus ketiga mampu menjalankan tugas kepemimpinannya sebagai paus secara baik. Sekalipun boleh dibilang keadaan sangat sulit, singkat ya. Keadaan sulit juga ya Romo ya. Betul sekali, keadaan sulit pada masa itu. Lalu dalam kepemimpinannya dikisahkan bahwa selama dia menjalankan tugasnya, dia bisa menjalankan tugas dengan baik, dan karena singkat waktunya itu terjadi karena dia meninggal. Dia hanya memerintah selama 1 tahun karena dia meninggal. Meninggalnya Paus Adrianus ketiga ini juga terjadi karena dalam perjalanan ketika harus menghadiri undangan kaisar atau raja Karel ketiga pada waktu itu yang ada di wilayah Jerman, khususnya di daerah Worms. Jadi dalam perjalanan itu, karena mungkin tidak tahu kenapa, tapi yang penting dijelaskan bahwa dia sakit, lalu dia meninggal pada waktu itu, pada tahun 885, dia tidak sampai ikut undangan untuk pertemuan, di mana waktu itu Raja Karel ketiga mengundang beliau untuk membicarakan situasi yang terjadi pada masa itu, termasuk juga situasi untuk memilih calon penggantinya pada waktu itu. Tetapi sayangnya beliau tidak sampai mengikuti pertemuan itu dan beliau meninggal, lalu meninggal di wilayah
wilayah utara Italia, dan akhirnya dia dikuburkan di daerah namanya Modena. Jadi di Italia sendiri Di ya? Italia sendiri. Karena dalam perjalanannya dia sakit lalu dia meninggal. Makanya singkat waktu kepemimpinannya sebagai seorang paus. Mungkin Romo bisa menceritakan memberikan sedikit pengetahuan untuk kami. Kan paus ini hanya 1 tahun. Iya. Kenapa segitu kita orang Katolik begitu menghormati santo sebagai santo? Apa yang maksudnya menjadi inspirasi buat kita orang Katolik? Oke. Dalam kaitan dengan kehidupan sebagai santo, santo itu orang kudus punya level yang boleh dibilang terakhir. Karena sebelum itu, sebelum menjadi santo atau santa, orang melewati peristiwa yang namanya kanonisasi untuk membuat seseorang dari beato atau beata sebelumnya menjadi santo atau santa. Jadi di bawah santo atau santa itu ada yang namanya beato atau beata. Beato atau beata itu dicapai melalui proses yang namanya beatifikasi. Proses beatifikasi untuk menjadikan seseorang menjadi beato atau beata itu juga melalui penyelidikan. Dan biasanya menjadi santo atau santa setelah orang meninggal, lalu orang-orang yang mengenal orang yang sudah meninggal ini melihat dan mengakui bahwa ketika dia hidup, dia menjalankan kehidupan sebagai orang yang baik, yang benar, yang tulus, dan kemudian melalui pengalaman rohani yang dialami oleh orang-orang tertentu, mereka mendapat mujizat ketika mereka berdoa dengan bantuan orang kudus ini. Sehingga orang kudus itu diusulkan kepada kepausan untuk bisa diangkat menjadi beato atau beata, atau kemudian di tingkat yang lebih tinggi menjadi santo atau santa. Sehingga dengan demikian dibuat penyelidikan, lalu paus yang akan mengumumkan secara resmi orang kudus, seseorang ini diangkat menjadi orang kudus, entah itu menjadi beato atau beata, atau menjadi santo atau santa. Pengalaman Paus Adrianus ketiga, kemudian dia menjadi santo tentu saja karena dia melewati peristiwa ini. Dalam kehidupannya meskipun singkat, tadi kita sudah katakan, selama 1 tahun, tetapi karena dia mempunyai pola dan pengalaman hidup yang benar dengan iman yang baik, dengan kepemimpinan yang baik, setelah dia meninggal tentu saja mungkin ada pengalaman orang-orang tertentu yang mengalami mujizat dengan bantuan doa-doanya. Sehingga dia kemudian diusulkan untuk menjadi seorang santo. Ini pengalaman rohani yang dimiliki oleh orang-orang yang kemudian diangkat menjadi orang kudus dalam kehidupan gereja Katolik. Jadi walaupun tidak tertera dia apa yang dikerjakan, tapi begitu pasti banyak orang-orang yang memberikan kesaksian dengan doa-doa mereka terhadap Santo Adrianus ini ya Romo ya. Betul sekali. Okay. Dituliskan juga bahwa catatan tentang perbuatan-perbuatan atau masa-masa hidup yang dibuat itu memang tidak banyak tercatat. Tetapi dengan dinyatakan Santo Adrianus ketiga ini sebagai seorang santo, itu dengan pasti dinyatakan bahwa dia sudah melewati proses itu. Betul. Untuk bisa menetapkan dia sebagai seorang kudus. Orang yang santo. Kudus ya, orang yang bisa kita jadi inspirasi buat kita Betul semua. sekali. Pasti Betul karena sekali. kebaikannya, dia memikirkan saat-saat susahnya waktu itu di Roma ya Romo. Betul sekali, memang seperti dicatat bahwa dalam masa pemimpinannya selama 1 tahun itu, situasi di Roma adalah situasi sulit. Dan sebagai seorang paus yang memimpin wilayah waktu itu, termasuk juga memimpin kehidupan iman, dia punya tanggung jawab sebagai pimpinan, tanggung jawab moral untuk mengatasi masalah itu. Sehingga dia menjalankan tugasnya, berusaha untuk mengatasi situasi sulit itu, sehingga sikap baik yang ini membawa dia untuk dinyatakan sebagai orang kudus, sebagai santo. Terima kasih Romo, terima kasih untuk pagi hari ini sudah membahas tentang Paus Adrianus ketiga yang diangkat menjadi santo. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa Romo. Oke. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau menghadirkan tokoh-tokoh sebagai orang kudus dalam gereja kami, gereja Katolik. Kami berterima kasih karena kehadiran orang-orang kudus
dengan pengalaman yang mereka jalani selama hidup, dengan perbuatan-perbuatan dan amal baik yang menjadi sumber inspirasi bagi kehidupan kami. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh mengenangkan dan juga mempelajari pengalaman hidup dari Santo Adrianus ketiga, Paus pada masa itu, yang dalam kehidupannya menunjukkan kepemimpinan sebagai seorang paus dalam membantu orang-orang di Roma pada waktu itu yang mengalami kesulitan akibat kelaparan, akibat perselisihan dan pertikaian yang terjadi pada masa itu, dan juga menunjukkan sikap hati yang baik untuk menolong orang lain. Kami berdoa dengan bantuan doa-doa Santo Adrianus ketiga agar semangat untuk membantu, melayani, dan menolong orang-orang yang kesusahan juga boleh tumbuh dalam kehidupan kami sebagai orang beriman yang hidup di masa ini. Doa-doa dari Santo Adrianus ketiga kiranya juga menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani pengalaman hidup kami. Doa dan permohonan yang kami sampaikan ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk doa di pagi hari ini untuk kami semua. Sama-sama. Saudara, sampai jumpa di acara Oke, hari ini, Orang Kudus hari ini yang akan datang. Oke, hari